Ternyata Pak Jokowi di balik sikapnya yang adem, di balik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pinter, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat. Jangan-jangan Pak KDM akan menjadi Pak Jokowi kedua. The next Jokowi. The next Jokowi. Halo Sobat Lagi Populer, ini ada video viral di mana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi rupanya memuji sosok mantan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Hal ini kemudian membuat sebagian fans Kang Deddy Mulyadi, sebagian ya, kecewa dengan dukungan Pak Deddy Mulyadi terhadap Jokowi. Ada yang menyebut bahwa Pak Deddy Mulyadi seharusnya mencontoh Abah Anies di dalam kepemimpinannya, bukan malah meniru Pak Jokowi. Waduh. Oke sob, tanpa banyak lama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ternyata Pak Jokowi di balik sikapnya yang adem, di balik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pinter, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko, tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu karena pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur, walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Ya, dikatakan oleh Pak Deddy Mulyadi bahwa Pak Jokowi di akhir masa jabatannya itu makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Emang begitu ya? Nah, tetapi berhubung yang mengatakan seperti ini adalah Pak Deddy Mulyadi, maka ini menuai kontroversi di antara netizen ya. Ini aku bacakan komentarnya. Kang Deddy Mulyadi ini banyak belajar dari Abah Anies Baswedan. Bagaimana cara mengelola daerah yang baik dan benar, bukan belajar dari Mulyono. Tapi masalahnya gini, Pak Deddy Mulyadi belum memuji Pak Anies, begitu yang dipuji kan ya Pak Jokowi, jadi belajarnya dari Pak Jokowi. Ini fans berat dari Abah Anies ini ya. Kemudian lagi habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Hey. Ini seperti halnya dikatakan oleh Bung Rocky Gerung kemarin. Tetapi di antara fans Kang Deddy Mulyadi yang juga mendukung Pak Jokowi tetap memberikan respon positif ya tentunya ya. Ini aku tentu berada di pihak netral, bukan membela sana, bukan membela sini ya. Ini terserah netizen mau bilang apa sih. Tapi apa benar Pak Deddy Mulyadi ini akan meniru jejak daripada Pak Jokowi? Oke, kita lihat dari pendapat Guru Gembul dulu nih. Jangan-jangan Pak KDM akan menjadi Pak Jokowi kedua. The next Jokowi. The next Jokowi. Dalam artian Pak Jokowi dulu diidam-idamkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Yang mengkritik Pak Jokowi itu bakal dibully habis-habisan oleh netizen. Saya ingat betul pada waktu itu. Tapi akhirnya Pak Jokowi sendiri yang sekarang dibully habis-habisan. Nah, saya khawatir Pak KDM juga seperti itu. Kemudian banyak yang tidak setuju dengan itu dan mengatakan jangan bandingkan Pak Jokowi dengan Pak KDM. Pak Jokowi itu pencitraan, sedangkan KDM itu murni. Dan seterusnya. Pak Jokowi itu di zaman dulu tuh adalah kepala daerah terbaik ketiga di dunia. Terbaik ketiga di dunia. Yang menuliskannya lembaga internasional. Saking merakyatnya beliau. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Ya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Apakah itu gara-gara konspirasi atau gara-gara kekuasaan membutakan mata Pak Jokowi, itu urusan yang lain. Maksud saya adalah
kan kita membuka kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada Pak KDM. Guru Gembul mengkhawatirkan kalau Pak KDM nanti menjadi Jokowi generasi kedua, sebagaimana Pak Jokowi dulu kan dipuji-puji ya, ini dikhawatirkan. Tetapi di sini ada juga sosok analis yang menyanggah pernyataan daripada Guru Gembul ini, bahwa KDM ini bukan duplikat dari Jokowi, tidak terima. Kita lihat. KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda, kan begitu tuh di medsos. Tetapi sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Pertama, tidak seluruhnya benar. Sama maksud saya dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan latar belakang aktivismenya hanya di Mapala. Kalau KDM ini, itu dia pendiri HMI Purwakarta. Dan jam terbangnya di dunia kemahasiswaan tinggi. Dan dia relatif artikulatif ya dibanding Pak Jokowi. Dan berani, tanda kutip, berbeda pendapat, berdebat dengan lawan bicara. Jadi pernah ada pemberitaan di media lokal di Purwakarta ketika dia menjadi anggota DPRD. Rombongan buruh mendemo DPRD, teman-temannya pada ogah untuk melayani para buruh, dia layani itu untuk berdebat masalah teknokratik. Dan setelah dia menjadi kepala daerah, itu buruhnya justru jadi teman. Jadi ini kan agak berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ditanya masalah teknokratik kan jawabannya simpel-simpel, gitu kan. Jangan tanya saya, kok tanya saya? Itu kan jawaban-jawaban pendek-pendek seorang Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kita dapati dari KDM. Oke, ini adalah versi analis ya. Kemudian kita saksikan juga versi netizen. Deddy Mulyadi dan Jokowi itu sebenarnya sama saja, sama-sama media darling. Tapi penyebab mereka menjadi media darling itu berbeda. Kalau Bapak Jokowi dulu menjadi media darling karena dia terkesan merakyat. Kemudian dia masuk ke gorong-gorong. Tapi masuk ke gorong-gorongnya hanya menengok. Berbeda dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi itu menjadi media darling yang pertama karena kebijakan dia yang populis dan pro rakyat. Contohnya yaitu melarang wisuda yang bermewah-mewahan. Kemudian melarang study tour. Yang berikutnya adalah jalan kaki ke sekolah dan masih banyak lain. Walaupun kebijakannya itu kontroversial. Kemudian dari kapasitas mereka berdua banyak sekali perbedaan. Contohnya ketika Bapak Jokowi ditanya oleh seorang wartawan, jawabannya pendek-pendek dan terkesan seperti tidak menguasai permasalahan. Berbeda dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya selalu lugas dan rinci. Kenapa Deddy Mulyadi bisa seperti itu? Karena beliau sering berkeliling melihat keadaan yang sebenarnya masyarakat di bawah. Oke ya, jadi tetap ada bedanya ini ya. Meskipun di awal sama-sama pencitraan, tetapi Kang Deddy Mulyadi dinilai, kata ini, dinilai lebih menguasai permasalahan sehingga bisa menjawab dan menangani permasalahan itu dengan cepat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang lugas serta memuaskan, teman-teman ya. Hal ini beda dengan yang difitnahkan, dituduhkan oleh Ono Surono. Kita lihat. Jadi Bang Hotman, seperti Bang Hotman ya, yang penting viral Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hotman, gubernur Jawa Barat, gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Oke, jadi Mang Ono menuduh gubernur Jawa Barat gubernur konten ya. Memang slogannya itu aja. Padahal kalau kita lihat di akun TikToknya Mang Ono ya, Ono Surono itu juga dia sering memamerkan kegiatan sehari-harinya dibuat konten begitu. Mungkin aku menduga dan netizen juga kalau dia menjadi pemimpin rakyat suatu ketika ya, menjadi gubernur atau bupati dan lain sebagainya, mungkin dia juga akan ngonten. Sekarang aja ngonten kok.
Kita lihat lagi deh. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Bantu rakyat yang lapar, cari makan. Sekolah yang rusak, perbaiki. Diskusi. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar, cari makan. Sekolah yang rusak, perbaiki. Jalan yang rusak, perbaiki. Diskusi. Langsung kena skakmat Pak Prabowo tuh Mang Ono ya. Bedanya Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi ini mencolok ya. Kang Deddy Mulyadi bahkan berani mengambil atau merogoh uang yang jumlahnya begitu gede setiap hari demi rakyat, guys. Kita lihat ini. Kalian ngaku fans beratnya Kang Deddy, apakah sudah tahu bahwa beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta rupiah per hari? Selain gebrakan dan kebijakannya yang selalu menggemparkan jagat maya, ternyata ada fakta menarik tentang Gubernur Jabar yang satu ini. Beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta setiap harinya untuk dibagikan kepada rakyat yang ia temui dan dianggap kurang mampu. Uang tersebut bukan hasil korup, melainkan hasil ngonten. Faktanya, kalau kalian nonton channelnya Kang Deddy, secara tidak langsung kalian sudah ikut berpartisipasi dengan uang tersebut. Iya ya, coba satu hari 30 juta. Kalau satu bulan bisa 900 juta, guys, hampir 1 M. Lah Mang Ono yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten ya, ini berani merogoh seperti ini enggak? Coba ya, ini hasil benar sih ngonten, tapi ngontennya itu ya uangnya untuk rakyat gitu loh. Kalau Jokowi kan bukan pemimpin konten ya, dia dikontenin oleh warga, kemudian wargalah yang ngonten itu dapat cuan begitu. Kalau Kang Deddy Mulyadi ngonten sendiri dapat cuan, sebagian hasilnya diberikan untuk rakyat dan nilainya pun fantastis loh. Coba gubernur lain ada yang seperti ini gak? Gak ada ya. Oke sob ya, jadi kembali ke awal tadi, meskipun Pak Deddy Mulyadi memuji gaya kepemimpinan daripada Pak Jokowi, tetapi itu bukan berarti Pak Deddy Mulyadi akan menjadi penerus daripada Pak Jokowi ya. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh guru gembul ini nanti kemungkinan kecil lah itu terjadi ya. Karena dari segi pencitraannya pun beda ya. Jokowi pencitraan karena dikontenkan oleh warga sekitar, dan dari segi komunikasi Pak Jokowi juga kurang menguasai permasalahan. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi, netizen banyak yang menganalisis bahwa Pak Deddy Mulyadi ini memang niat hati untuk membantu rakyat begitu, memajukan bangsa ini. Hal ini terlihat dari kampungnya Pak Deddy Mulyadi itu sendiri sudah maju ya. Di Lembur Pakuan itu bagaimana desanya ditata dengan rapi, sehingga tiap hari ratusan bahkan hampir ribuan warga berkunjung ke situ untuk menikmati keindahan desa yang dibangun, yang katanya dari hasil dana pribadinya Pak Deddy Mulyadi. Ini kan menjadi contoh yang luar biasa begitu.